Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Selamat datang di channel Ruang Kelas. Di sini kita akan belajar bersama dan saling berbagi ilmu pengetahuan selama kurang lebih 10 menit ke depan. Bersama saya Nicayati, inilah Ruang Kelas. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 9, materi kerajaan Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Di Pulau Jawa ada kerajaan Islam yaitu Kerajaan Demak, yang mana berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, kemudian dilanjut Pati Unu, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Setelah Penembahan Senopati wafat pada tahun 1601, kemudian dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang. Kemudian dilanjutkan juga oleh Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Islam Cirebon. Pada tahun 1522 berdiri Kerajaan Islam Cirebon. Pendirinya adalah Walang Sungsang, namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah atau biasa disebut Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu adalah keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Yang keempat, Kerajaan Islam Banten yang berdiri pada tahun 1552. Pendiri kerajaan ini bernama Hasanuddin. Ia naik tahta menjadi raja di Banten setelah memperoleh mandat dari ayahnya Fatahillah. Seperti telah kita ketahui bahwa Fatahillah pada mulanya menguasai daerah Sunda Kelapa, Cirebon, dan juga Banten. Kemudian yang kedua, Kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama ada Kerajaan Islam Samudra Pasai. Pada abad ke-13 berdirilah Kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Samudra Pasai. Pendiri kerajaan ini sekaligus menjadi raja pertama bernama Sultan Malik As-Saleh. Letak kerajaan berada di daerah Aceh Utara di Kabupaten Lok Sumawe. Kemudian pada tahun 1297 Sultan Malik As-Saleh wafat. Untuk melanjutkan pemerintahan ia gantikan oleh putranya bernama Sultan Mahmud. Pada tahun 1326 Sultan Mahmud juga wafat. Selanjutnya pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Malik At-Thohir. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan Sultan Ali Mughoyat Shah pada tahun 1530. Kemudian digantikan oleh Sultan Alauddin Al-Ghahar, Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani. Yang ketiga, Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Gorontalo atau Makassar, Bone, Wajo, dan Sopeng, dan Kesultanan Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu yang terkenal antara lain Kerajaan Gorontalo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Anggang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, maka Belanda memberi julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Yang keempat, meneladani semangat para tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam di Nusantara.
Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari jasa tokoh-tokoh yang menyebarkannya hingga agama Islam dapat diterima hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada awalnya, tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah para pedagang yang berasal dari Jazirah Arab. Dalam perkembangan selanjutnya, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh tokoh-tokoh dari negeri sendiri. Penyebar agama Islam di Indonesia itu pada umumnya datang dari golongan bangsawan. Kemudian dari proses panjang penyebaran Islam di Indonesia itulah oleh para tokoh-tokoh tersebut ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari sikap dan perilaku tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, kemauan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, kemauan untuk menyebarkan Islam, semangat tidak pantang menyerah, dan juga semangat rela berkorban untuk Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk membiasakan hidup sehat dengan rajin cuci tangan dengan sabun dan selalu gunakan masker jika hendak beraktivitas di luar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.